Adik-adik, jumpa lagi dengan Lausa Juliati dan dengan Nama saya Kathleen Han. Oke, kami berdua mau ngajak adik-adik untuk sekolah minggu bersama-sama. Sebelum kita mulai, Lausa mau ngajak adik-adik dan Kathleen kita berdoa bersama-sama. Yuk, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini, pagi ini, kami masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk boleh bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Saat ini Tuhan, kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerjakan aktivitas, kiranya Tuhan pimpin kami. Roh Kudus, bantu kami untuk bisa tenang mendengarkan firman-Mu dan dengan semangat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, Kathleen, kita hari ini hari Minggu. Hari Minggu kita beribadah, kita bersekolah Minggu. Tapi ingatlah Tuhan itu selalu senantiasa bersama Tuhan dengan kita. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita tetap milik Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Tuhan tak bersama-sama dengan kita senantiasa. Kita nyanyikan sebuah lagu, Senin sampai Minggu. Kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita tahu Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, baik di saat kita senang ataupun sedih, di saat bahaya atau di saat aman. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kita percaya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Sekalipun gunung-gunung beranjak, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kita nyanyikan sebuah lagu, biarpun gunung-gunung beranjak. Kita bangkit berdiri bersama-sama ya adik-adik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setia-Mu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau tenang, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Nyanyikan sebuah lagu, tabur firman-Mu pada hatiku. Kita tenangkan diri, kita mau Tuhan menabur firman di hati kita. Tuhan pimpin kita, Tuhan bentuk kita, supaya kita semakin serupa dengan Dia. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Baik adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama siapkan hati kita ya. Kita duduk dengan baik ya, kita ambil sikap doa yang baik. Kita sama-sama berdoa ya. Semua boleh ikuti lause berdoa di tempat masing-masing. Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami boleh duduk mendengar firman Tuhan. Pimpin kami, tolong kami, supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan mengampuni. Nah, adik-adik, hari ini Lause pengen mengajak kita sama-sama berbicara soal mengampuni, ya. Nah, adik-adik di sini siapa yang pernah mengampuni? Ya, mengampuni atau memaafkan orang lain. Ada yang pernah? Lause berharap di sini semua pasti ya harusnya pernah memaafkan ya. Jangan sampai di sini ada yang tidak pernah memaafkan orang lain ya. Tapi adik-adik Lause juga mau sekalian bertanya nih. Di sini adik-adik ada tidak yang pernah merasa susah sekali untuk memaafkan orang lain, untuk mengampuni orang lain? Pernah? Nah, adik-adik, menurut adik-adik kenapa sih kita, orang lain ataupun kita bisa merasa sulit sekali memaafkan? Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan tahu kan, dari Alkitab jelas memberitahu kita harus mengampuni, ya. Tapi kenapa susah ya? Biasanya apa sih yang bikin kita susah untuk memaafkan? Nah, adik-adik, Lause kira ada beberapa alasan ya yang seringkali membuat kita merasa susah untuk memaafkan orang lain. Biasanya nih, yang pertama, mungkin bisa jadi karena kesalahan itu adalah kesalahan yang fatal. Ya, misalkan perbuatan itu membuat kita menjadi celaka. Ya, ternyata orang itu, mungkin ada teman kita bercanda ternyata membuat kita jatuh, membuat kita sampai luka parah. Ya, mungkin sampai tulang kita patah atau sampai kita celaka. Pokoknya wah, parah sekali. Ya. Nah, adik-adik, kalau akibatnya fatal, kesalahannya besar sekali ya, dampaknya luar biasa ya. Wah, mungkin ya seringkali susah untuk kita bisa memaafkan karena efeknya besar ya, kesalahannya fatal.
Atau mungkin yang kedua, mungkin bukan karena kesalahannya yang sangat fatal, tetapi karena seseorang itu melakukan sesuatu yang sangat-sangat kita tidak suka. Ya, mungkin akibatnya tidak fatal tapi kita tidak suka. Misalkan contohnya pakai contoh Lause deh. Lause ini sangat tidak bisa makan cabai karena Lause alergi. Nah, Lause biasanya kalau orang masak, ya misalkan masaknya keasinan ya atau kurang garam, Lause fine-fine aja. Tapi kalau Lause sudah pesan makanan nih, Lause sudah bilang, tolong jangan dikasih sambal, jangan dikasih cabai. Tapi ternyata masih dikasih cabai, ya masih dikasih sambal, hati Lause itu rasanya marah sekali, ya. Karena Lause betul-betul tidak suka dan tidak mau cabai, sudah bilang, masih dikasih. Nah, pernah nggak kayak gitu tuh ya? Kita kesel, kita nggak suka diisengin atau kita nggak suka diperlakukan satu hal gitu, kita tidak suka orang lain melakukan itu, tapi ternyata masih aja iseng dilakuin. Ya misalkan kita takut gelap, terus teman kita sengaja matiin lampu, nakut-nakutin kita, padahal kita sudah bilang saya ini sangat takut gelap, tapi teman kita matiin lampu. Waduh, kalau kayak begitu bisa jadi kita marah besar. Padahal akibatnya mungkin nggak fatal, betul nggak ya? Nggak sampai celaka, mungkinnya nggak sampai kenapa-kenapa gitu ya, tapi bikin kita sangat marah karena itu sangat kita tidak suka, ya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga bisa jadi karena kesalahan itu diulang berkali-kali, makanya kita akhirnya jadi kesal dan susah untuk memaafkan. Misalnya nih ya, itu mungkin bukan sesuatu yang fatal, ya jelas bukan sesuatu yang fatal, sesuatu yang biasa aja, kita juga nggak benci, tapi kalau diulang-ulang kita jadi sebel. Misalkan contohnya, misalkan adik-adik yang rambutnya panjang nih ya, kadang kan suka ada temen ya suka mainin rambut kita ya, dikuncir misalkan ya, ada adik-adik yang perempuan yang dikuncir kayak gini, lalu temennya mainin, dia disentuh-sentuh atau ya pokoknya dimainin sama teman. Mungkin adik-adik merasa biasa-biasa aja, adik-adik boleh aja kok temen mau elus-elus rambutku, ya mau ngapain aja terserah gitu ya. Kalau sekali dua kali, mungkin fine-fine aja. Tapi bayangkan adik-adik kalau di sepanjang pelajaran, adik-adik sedang di kelas, terus teman adik-adik terus main-mainin. Mulai dari pakai tangan, pakai penggaris, sudah dibilang stop, tidak mau stop ya. Terus nanti begitu bel istirahat, dimainin lagi rambut kita ya, disentuh-sentuh lagi rambut kita. Wah, adik-adik, dari hal yang biasa saja, dari hal yang tidak membuat kita kesel, ya, dari hal yang kecil sebenarnya kita nggak pikir sama sekali, tapi karena diulang-ulang terus, ya, karena sudah dibilang stop, dilakukan lagi, dibilang jangan, dilakukan lagi, disuruh berhenti, dilakukan lagi ya, kita sudah menghindar, masih dikejar-kejar. Waduh, lama-lama tentu kita bisa kehabisan rasa sabar, ya, dan kita jadi marah. Ya, Lause pikir mungkin itu bisa menggambarkan semua ya, menggambarkan secara umum kenapa orang bisa susah mengampuni ya, karena kesalahan itu sesuatu yang fatal, atau bisa jadi karena itu memang menyentuh berkaitan dengan hal-hal yang sangat kita tidak suka, atau karena perbuatan salahnya itu diulang berkali-kali. Nah, adik-adik seringkali tidak gampang buat kita untuk memaafkan di situasi yang seperti itu. Ya, memaafkan lagi, apalagi untuk hal yang sangat menyakiti hati kita. Tapi adik-adik, firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan tidak berkata kamu boleh setengah memaafkan deh, ya, atau kamu boleh memaafkan hanya di mulut saja, hati masih dendam gak apa-apa. Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab berkata kamu harus mengampuni. Lalu bagaimana caranya? Ya, kita bisa melakukan firman Tuhan ini, tetap bisa mengampuni di tengah-tengah situasi yang tidak gampang. Nah, oleh karena itu adik-adik, Lause pengen ajak kita sama-sama untuk belajar dari satu bagian firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Adik-adik yang kelas besar boleh siapkan Alkitabnya, dibaca juga di Alkitabnya, boleh dikasih pembatas supaya nanti bisa dibaca lagi ya, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik bisa simak kisah hari ini, memperhatikan apa saja yang terjadi di firman Tuhan hari ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?
sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah adik-adik, tadi cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ya. Nah adik-adik, di kisah tadi diceritakan Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya dan memberikan sebuah perumpamaan tentang kenapa dan bagaimana seseorang bisa mengampuni. Ya, awalnya Petrus tanya, guru, berapa kali aku harus memaafkan? 7 kali, ya. Petrus berpikir 7 itu sudah banyak, ya. Dan 7 itu tuh angka yang bagus, ya. Jadi menurut Petrus tuh 7 tuh udah murah hati banget lah, aku mau memaafkan seseorang itu 7 kali, ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus bilang, nggak cukup kamu memaafkan 7 kali. Tuhan Yesus berkata 70 kali 7 kali. Ya, kalau 70 kali 7 itu sama dengan berapa yang sudah bisa menghitung? 70 kali 7, 490 kali. Nah adik-adik, Tuhan Yesus bukan mau bilang kita harus dihitung benar-benar ya. Kalau sudah 491 berarti kita boleh tidak memaafkan. Bukan begitu. Ya, Tuhan Yesus kasih angka 70 kali 7 kali itu atau 490 kali itu. Tuhan Yesus mau berkata, kamu itu harus memaafkan dengan tidak ada batasnya. Karena saking banyaknya, ya siapa yang mau menghitung sampai 490 kali baru kita bisa tidak memaafkan. Ya. Jadi maksudnya 70 kali 7 kali itu bukan betul-betul kita memaafkan 490 kali. Tapi 70 kali 7 kali itu Tuhan Yesus bermaksud mengatakan kita harus memaafkan tanpa batas. Nah adik-adik mendengar itu murid-murid kaget dong. Gimana caranya kita memaafkan tanpa batas? Padahal seperti tadi saya jelaskan di awal, orang bisa berbuat kesalahan fatal. Orang bisa melakukan hal yang sangat kita tidak suka dan orang bisa mengulang-ulang kesalahannya. Bagaimana kita bisa? Nah adik-adik, di cerita tadi ya, di kisah tadi diceritakan tentang seorang hamba yang datang kepada tuannya karena tuannya sedang hitung-hitungan, tuannya sedang menghitung jumlah harta yang dia punya, orang yang masih berhutang sama dia dan lain sebagainya. Ternyata ada seorang hamba yang punya hutang sangat banyak. Banyak itu bukan cuma banyak tapi banyak. Ya. Adik-adik, Alkitab menulis hutangnya itu adalah 10.000 talenta. Itu mata uang di Israel zaman dulu ya adik-adik. Singkatnya 10.000 talenta itu adalah uang yang sangat banyak dan tidak pernah bisa dilunasi oleh siapapun.
Nah adik-adik, ini hitung-hitungannya untuk yang sudah bisa menghitung ya. Kalau yang bingung tidak usah didengarkan ya. Kalau yang sudah bisa menghitung, ayo kita ya sambil menghitung ya. Jadi adik-adik, zaman dulu upah seorang hamba bekerja 1 hari itu adalah 1 dinar. Ya, orang kerja 1 hari, selesai kerja dapat 1 dinar. Nah adik-adik, lalu 1 talenta itu sama dengan berapa dinar? 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Ya. Jadi adik-adik, kalau seseorang punya uang 1 talenta, berarti dia sudah bekerja selama 6.000 hari. Betul ya, karena 1 talenta sama dengan 6.000 dinar dan upah gaji bekerja 1 hari itu sama dengan 1 dinar. Jadi kalau 1 talenta, orang mau punya 1 talenta berarti harus bekerja 6.000 hari. Itu belum belanja ya. Jadi pokoknya benar-benar 6.000 hari nggak dibelanjain, ditabung, itu jadi 1 talenta. Sementara hamba ini berhutang berapa? 10 talenta? Bukan. 10.000 talenta. Coba adik-adik dikali 10.000 talenta. Ya, 10.000 dikali dengan 6.000 dinar. Berapa? 60 juta dinar. 60 juta dinar berarti sama dengan berapa hari bekerja? 60 juta hari bekerja. Yang sudah bisa menghitung, coba kalau mau dibagi setahun itu jadi berapa tahun? Mau dihitung berapa tahun bekerja itu? Supaya bisa mendapatkan 60 juta dinar. Bekerja 60 juta hari. Waduh adik-adik, tidak ada manusia yang bisa hidup selama itu. Nah adik-adik, jadi hamba ini punya hutang yang sangat besar dan tidak pernah bisa dibayarkan. Sampai akhirnya sang tuan itu memutuskan untuk hamba ini beserta seisi keluarganya itu mau dijual. Adik-adik, hamba ini memohon dan tuannya tergerak dengan belas kasihan. Hambanya minta, Tuan kasih aku waktu untuk bisa membayar. Padahal uang sebesar itu tidak pernah bisa dibayar. Ya. Nah, tapi akhirnya Tuhan itu tergerak dan dia bukan cuma hanya memberikan kelonggaran waktu, tetapi justru Tuhan itu menghapuskan semua hutangnya. Adik-adik bayangin, adik-adik punya utang banyak ya, sebesar 60 juta dinar itu, kemudian tuannya bilang, ya sudah, aku anggap kamu tidak punya hutang lagi. Saya anggap hutang kamu sudah dibayar lunas. Kamu gak usah pusingin lagi hutang itu. Kamu saya anggap tidak berhutang lagi sama saya. Tidak ada yang harus kamu bayar sama saya. 60 juta dinar itu saya anggap lunas. Wah adik-adik, itu adalah pengampunan yang sangat besar. Orang ini sudah berhutang sangat besar tapi dianggap tidak berhutang lagi. Tapi adik-adik, tadi sedihnya adalah di kisah tadi ternyata ada orang lain yang berhutang sama hamba itu. Ya, hamba itu keluar dan menghampiri temannya. Temannya berhutang 100 dinar. Adik-adik, tadi sudah Lause bilang 1 dinar itu adalah upah bekerja 1 hari. Adik-adik, 100 dinar itu seharusnya bisa dilunasi kalau orang itu bekerja dengan rajin selama setidaknya 3 bulan lebih. Kurang dari setahun, hutang 100 dinar itu sudah bisa lunas. Ya, nggak perlu lama-lama. Kurang dari 1 tahun, hutang 100 dinar itu sudah bisa dilunasi sebenarnya. Tinggal sabar menunggu. Betul nggak? Ya, temannya pasti bisa lunasi kok, nggak sampai setahun. Tapi adik-adik, apa yang dilakukan oleh hamba yang sudah diampuni hutang 10.000 talenta itu, yang sudah diampuni hutang yang begitu besar itu? Dia tidak bisa mengampuni hutang saudaranya. Saudaranya cuma hutang 100 dinar. Uang yang tidak besar dibandingkan 10.000 talenta. Ya, tapi dia justru mencekik saudaranya dan menjebloskannya ke penjara. Nah, adik-adik, apa maksud dari cerita ini? Adik-adik, ini adalah gambaran kita sebagai manusia kalau kita tidak bisa mengampuni. Adik-adik, kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Adik-adik,
ya, di hari Paskah, di hari Jumat Agung nanti, di bulan April nanti kita mengingat Tuhan yang mati di atas kayu salib itu, dia mati untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Semua dosa-dosa kita, benar-benar semua. Nggak ada yang cuma setengah Tuhan ampuni, nggak ada yang cuma Tuhan sedikit ampuninya. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, ya kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, dosa kita diampuni semuanya. Dosa yang seharusnya membawa kita ke neraka, Tuhan anggap lunas. Seperti hamba tadi, hutang 10.000 talenta yang tidak mungkin dibayar itu dianggap lunas. Begitupun juga kita yang sudah berbuat dosa begitu jahatnya. Kita tidak tahu berapa banyak dosa kita, nggak terhitung lagi. Ya, dan dosa itu tidak bisa kita selesaikan. Kita nggak bisa bayar apa-apa supaya kita nggak masuk neraka. Kita nggak bisa nyogok Tuhan dengan cara apapun supaya kita tidak masuk neraka. Tidak bisa dibayar oleh kita. Tapi Allah memberikan anaknya menebus dosa kita. Artinya Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita, ya, atas dosa yang tidak terbilang jahatnya, yang tidak terbilang banyaknya. Nah, adik-adik, lalu bagaimana kita meresponi, bagaimana kita ketika berjumpa dengan teman yang menyakiti hati kita, yang berbuat salah kepada kita, atau orang tua kita, atau saudara kita. Adik-adik, kalau kita tidak mengampuni, maka kita tidak jauh berbeda seperti hamba tadi. Ya, kita sudah mendapatkan pengampunan yang jauh lebih besar. Maka dari itu adik-adik, yuk kita sama-sama belajar, ya. Kita terus ingat nih, ya, kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan pengampunan yang tidak terbilang luar biasanya itu untuk kita. Maka maukah kita belajar menjadi anak-anak yang juga bisa mengampuni? Karena kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan yang besar, kita mau belajar mengampuni kesalahan, perbuatan yang menyakiti dari orang lain kepada kita. Nah, adik-adik, di aktivitas hari ini Lause pengen mengajak kita nanti melakukan satu hal, ya. Nah, jadi adik-adik nanti siap-siap ya, Lause ingin mengajak kita melakukan satu hal untuk menolong kita untuk belajar lebih dalam lagi tentang mengampuni. Tapi adik-adik, sebelumnya Lause pengen ajak kita sama-sama mengakhiri dulu waktu perenungan firman Tuhan hari ini, dan nanti kita akan menaikkan satu pujian untuk menolong kita semakin mengerti firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama ambil waktu, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyadari dan berterima kasih. Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, kalau Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kami dari dosa yang tidak terbilang banyaknya. Maka Tuhan, setiap kali kami mengingat Tuhan yang sudah mengampuni kami terlebih dahulu, tolonglah kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang juga mampu mengampuni saudara-saudara kami, teman-teman kami, siapapun yang mungkin berbuat salah kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami. Biarlah pengampunan dari Tuhan itu, penebusan dosa dari Tuhan itu yang terus memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan, kita tahu tuh Allah ya adalah Allah pengasih, Allah yang penyayang, dan Allah yang mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Kita diajar untuk juga saling mengasihi, saling mengampuni. Kita nyanyikan sebuah lagu, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kita tahu Allah adalah Allah yang pengasih. Nyanyikan bersama-sama, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti
Oke adik-adik, sekarang waktunya kita sama-sama mengerjakan aktivitas kita hari ini. Ya, adik-adik, aktivitas kita ada di paket nomor 6. Ya, tulisannya warna hijau tua, ada tulisannya dibuka pada Minggu tanggal 13 Maret. Ya, kita sama-sama siapkan paket kita. Nah adik-adik, kalau sudah, yuk kita sama-sama langsung buka ya. Kita lihat ada apa di dalam paket kita hari ini. Nah adik-adik, di dalam paket kita ada beng-beng ya, bisa adik-adik makan nanti ya, disimpan dulu. Dan di dalam amplop kita sudah ada satu buah hati ya, dilaminating warna merah dan sebuah spidol ya. Nah adik-adik, selain ini Lause ingin adik-adik juga bisa menyiapkan, ini tidak harus ya, kalau adik-adik mau gunting hatinya jadi berbentuk supaya lebih rapi boleh ya, adik-adik boleh gunting. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya, kotak ini nggak apa-apa. Nah adik-adik, selain benda-benda ini ada benda lain yang Lause ingin adik-adik siapkan, tapi nanti ya, karena Lause ingin ajak adik-adik sama-sama kita melakukan aktivitasnya dulu, baru nanti ada benda yang harus adik-adik siapkan setelah adik-adik mengerjakan langkah yang akan Lause beritahukan kepada adik-adik sekarang. Nah adik-adik, perlu jadi perhatian, spidol ini adalah spidol permanen. Artinya spidol ini tidak mudah dihapus. Jadi adik-adik jangan asal mencoret spidol ini ke sembarang tempat. Ya, ke kulit, ke meja, atau ke benda-benda lain, adik-adik ini nanti akan susah dihapus ya. Jadi tidak sembarang dicoret ke sembarang tempat. Nah adik-adik, sekarang Lause pengen ajak adik-adik bersama menggunakan spidol ini ya, spidol permanen ini, dan dengan lambang hati ini adik-adik kita mau lakukan sesuatu. Untuk adik-adik kelas kecil, Lause pengen kasih tugas adik-adik silakan menggambar ya. Untuk yang kelas kecil ya, yang belum bisa menulis, adik-adik silakan menggambar di hati ini ya. Mau di satu sisi, mau di dua sisi, silakan gambar wajah yang menurut adik-adik sedih sekali ya, atau wajah marah ya. Jadi wajah yang jelek gitu ya, bisa nggak ya? Jadi gambar di sini dikasih wajah ya. Mau wajah sedih, wajah marah, pokoknya wajah yang tidak enak dipandang. Bisa ya? Nah ya, jadi di hati ini silakan adik-adik gambar wajah yang tidak enak dipandang ya. Nah untuk yang kelas besar, adik-adik, Lause pengen adik-adik di sini menuliskan. Tuliskan apa saja hal-hal yang sering yang membuat adik-adik merasa sedih atau marah dalam waktu-waktu ini. Ya, jadi untuk yang kelas kecil yang belum bisa menulis, tugasnya adalah di hati ini silakan menggunakan spidol ini menggambar ya, mau satu sisi di dua sisi, gambar wajah yang tidak enak dilihat ya, wajah sedih atau wajah marah ya, atau wajah kesal, wajah emosi, pokoknya wajah yang menurut adik-adik menyebalkan ya. Nah, sama taruh yang kelas besar yang sudah bisa menulis, silakan adik-adik tuliskan di hati ini apa saja, boleh satu, boleh dua, mau 5, mau berapa banyak pun bebas ya. Kalau adik-adik ada waktunya, silakan tuliskan apa saja hal-hal yang membuat adik-adik merasa kesal atau sedih. Misalkan apalagi yang mungkin ternyata baru adik-adik alami. Misalkan habis dimarahi oleh orang tua, atau misalkan tidak boleh handphone disita. Nah, adik-adik bisa tuliskan di sini ya. Mau tulis satu sisi, dua sisi boleh. Oke, ya, silakan adik-adik lakukan ya. Untuk adik-adik yang mengikuti di video, adik-adik bisa pause dulu dan silakan adik-adik boleh lakukan ya. Nah adik-adik sudah menulis atau menggambarnya. Nih Lause kasih contoh ini yang Lause gambar ya. Ini Lause menggambar wajah marah ya. Matanya marah, giginya tajam, terus ada tangannya ya mau meninju ya. Nah, ini wajah marah ya, menyebalkan sekali bukan kalau dilihat ya. Ya, nah di belakangnya Lause ada menulis ya hal-hal yang membuat hati Lause merasa sedih atau marah beberapa waktu belakangan ini. Nah adik-adik, kenapa sih Lause pengen ajak adik-adik melakukan hal ini? Adik-adik, hari ini kita belajar tentang mengampuni. Sekarang tadi Lause meminta kita menulis menggunakan spidol permanen ini. Nah adik-adik, gambar wajah ini, gambar wajah orang yang kesal ya, atau sedih. Adik-adik tadi menggambarnya kan beda-beda ya. Itu adalah ekspresi kita mungkin ya ketika kita merasa marah atau sedih, atau ketika kita dilukai hatinya. Dan untuk yang kelas besar tadi Lause minta kita menuliskan hal-hal yang melukai hati kita, membuat hati kita marah atau sedih. Nah adik-adik, memang hal-hal itu yang orang-orang lakukan kepada setiap kita itu menyakiti hati kita, membuat hati kita menjadi berantakan, menjadi kotor, tidak beraturan seperti ini. Betul nggak?
Kalau kita mau jujur, hati kita ketika marah ya jadi begini nih. Ya, jadi penuh emosi, ya, jadi penuh tulisan, ya. Semua itu membekas di hati kita. Ya, hati kita tidak bisa terima. Dan adik-adik, karena tadi kita menulisnya pakai spidol permanen, kira-kira kalau kita gosok-gosok pakai tangan, hilang tidak? Nggak bisa ya. Terus gimana cara hapusnya dong? Kalau kita mau hati ini kembali bersih, gimana cara menghapusnya ya? Kalau hati kita pengen bersih lagi, tidak ada lagi wajah jeleknya ini, gimana caranya ya? Supaya hati kita tidak ada lagi tulisan-tulisan yang tidak menyenangkan ini. Betul nggak? Di sini Lause menuliskan banyak hal yang membuat hati Lause menjadi sedih dan kesal. Bacanya saja Lause sudah sebel. Kira-kira senang nggak sih kita membaca apa yang orang lakukan kepada kita yang membuat kita marah atau sedih? Senang nggak sih melihat wajah seperti ini menatap kita dari hati kita? Tentu Lause rasa kita tidak senang bukan melihat kondisi hati kita seperti ini. Tapi bagaimana menghapusnya? Tadi kan Lause aja kita menulis pakai ini ya, pakai spidol permanen ya. Dihapus, digosok-gosok, nggak hilang. Nah, jadi adik-adik Lause pengen aja kita sama-sama siapkan hal selanjutnya. Ini bisa minta sama orang tua ya, bisa datang sama orang tua kemudian tanya. Bisa pilih salah satu. Satu, adik-adik ada kayu putih. Nah, kalau ada kayu putih, adik-adik bisa pakai kayu putih dengan tisu. Kemudian yang kedua, kalau ada hand sanitizer yang mengandung alkohol, ya, hand sanitizer dengan tisu, ya, atau yang ketiga tisu basah yang mengandung alkohol. Nah, adik-adik jadi bisa tanya sama orang tua ya, pilih ya, satu mau mau pakai kayu putih, dua mau pakai hand sanitizer yang ada alkoholnya, atau tiga mau pakai tisu basah yang ada alkoholnya. Untuk adik-adik yang kelas kecil, lakukan ini bersama dengan orang tua. Oke, ya jangan sendirian, ya dibantu oleh orang tua. Untuk yang kelas besar, boleh lakukan ini sendiri ya. Oke, jadi bisa ya. Coba sekarang tanya ya sama orang tua ya. Ada nggak salah satu dari ini ya? Nah adik-adik, kalau sudah ada, Lause pakai tisu basah ya. Lause punya tisu basah alcohol wipes ya, tisu basah yang mengandung alkohol. Maka caranya ya gampang. Kalau adik-adik pakai hand sanitizer, misalkan adik-adik pakai hand sanitizer, adik-adik cukup teteskan, kemudian adik-adik lap si gambarnya ya. Kalau pakai kayu putih sama, tetesi dengan kayu putih, kemudian dielap bagian gambarnya. Kalau pakai tisu basah, langsung saja karena tisu sudah basah, oke? Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Coba lihat adik-adik. Wah, ini tisu basah Lause ini kan ada alkoholnya, jadi wow, aduh kena tangan Lause nih, ya, tuh ya, kena tangan Lause aduh jadi nempel kuat ya. Lause harus alasin lagi pakai tisu kering supaya tidak kena meja. Ya, jadi yang untuk yang kelas kecil lakukan ini sama orang tua ya, jangan sendirian ya. Nanti kalau kotor jadi bisa langsung dibersihin. Ah, lihat muka jeleknya sudah hilang. Wah, muka marahnya hilang tadi. Wow. Nah, adik-adik, dengan bantuan alat-alat tadi ya, dengan minyak kayu putih atau dengan tisu basah beralkohol atau dengan hand sanitizer, adik-adik lihat hatinya Lause sudah tidak ada lagi tulisan-tulisan, perbuatan-perbuatan yang menyedihkan, yang menyebalkan, wajah jeleknya juga sudah hilang. Wah adik-adik ya. Nah adik-adik, seperti inilah gambaran hati yang mengampuni. Memang sih adik-adik kalau dilihat-lihat dari dekat nih ya, hatinya kita tuh tidak jadi seperti sedia kala lagi. Ada noda-nodanya tetap. Yang Lause tuh ada bekas-bekas hitam-hitam ya, tapi sudah tidak ada lagi tulisannya. Nah adik-adik, seperti itulah hati kita ketika kita mengampuni. Ya, adik-adik, ketika orang berbuat salah sama kita, betul, itu menyakitkan, itu membuat kita kesal. Ya. Dan adik-adik dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa menghapus, mengampuni orang dengan mudah. Lalu bagaimana caranya? Bisa nggak kita usap hati kita pakai hand sanitizer atau pakai tisu basah? Dengan cara itukah hati kita diusap? Bukan ya adik-adik. Tapi siapa yang mengusapnya? Kita minta pertolongan Tuhan. Ya. Nah adik-adik, Tuhan yang akan memampukan kita. Ya, dengan pertolongan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri ya. Seperti kita tadi menghapus ini pakai tangan kita sendiri nggak bisa.
Ya pakai tisu kering nggak bisa, harus dengan bantuan cairan lain ya dari hand sanitizer. Nah begitupun juga dengan kita ya, untuk mengampuni orang lain bukan hanya dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan pertolongan Tuhan ya, dengan mengingat ada campur tangan Tuhan, ada Tuhan yang sudah lebih dulu mengampuni kita. Dengan demikian kita bisa mengampuni ya, meskipun ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin hati kita bisa saja masih merasa ada sedihnya ya, seperti hati ini ada hitam-hitamnya sedikit ya, begitupun juga hati kita nggak bisa lupa 100%, kita nggak bisa lupain semua, tapi kita bisa mengampuni, kita bisa memberikan hati kita kelegaan, tidak membiarkan hati kita terus-menerus kotor ya, tidak membiarkan hati kita terus-menerus ada wajah jelek, hati kita menjadi bersih lagi ya, hati kita menjadi lepas dari segala perbuatan yang menyakiti, karena kita minta pertolongan Tuhan untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Nah, untuk adik-adik bisa lakukan ini ya, yang kelas kecil bisa bareng sama orang tua, yang kelas besar bisa lakukan ini sendiri. Lakukan apa? Lakukan seperti yang tadi Lause lakukan. Misalkan adik-adik baru saja merasa kesal, ada orang yang menyakiti hati adik-adik, adik-adik bisa coba tuliskan di sini pakai spidol permanen tadi ya. Tuliskan apa sih yang membuat hati adik-adik menjadi kesal. Tuliskan di sini. Ya, atau kalau adik-adik marah, tidak bisa menjelaskan, pokoknya marah, coret-coret saja hati ini ya. Ingat bawahnya harus meja yang jangan tempat yang susah dihapus ya, dialasin kertas dulu, atau mejanya meja yang kaca. Adik-adik coret-coret dulu aja ya, bikin muka yang jelek, bikin muka marah. Kalau adik-adik merasa emosi, sangat kesal, susah untuk bisa memaafkan, adik-adik coret-coret saja dulu ya. Tuliskan apa yang membuat adik-adik kesal, atau adik-adik bisa buat tuh menggambarkan ekspresi adik-adik saat itu. Sedih, bikin muka nangis. Marah, bikin muka marah. Ya, ekspresikan hati adik-adik di sini. Lalu adik-adik ambil waktu sejenak, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Ya, yang kelas besar sambil membaca lagi, minta Tuhan mampukan saya untuk mengampuni perbuatan ini. Misalkan adik-adik tulis, saya dipukul saudara dan dia tidak mau minta maaf duluan. Nah, adik-adik baca itu, minta tolong Tuhan, susah saya untuk mengampuni, Tuhan mampukan saya ya. Lalu adik-adik setelah berdoa, ambil waktu, tidak harus cepat-cepat ya, tapi setelah adik-adik berkata amin, silakan adik-adik ya bisa tadi pakai kayu putih, pakai hand sanitizer, atau pakai tisu basah, sambil berdoa atau sambil memuji Tuhan, adik-adik bisa hapus pelan-pelan ya. Dan adik-adik berdoa biarlah Tuhan yang mampukan supaya hal yang sama terjadi di dalam hati adik-adik yang sesungguhnya. Ini cuma simbol ya, ini cuma lambang, cuma aktivitas. Tapi kita juga berdoa supaya itu benar-benar melambangkan isi hati kita yang benar-benar mau mengampuni, mau melepaskan perasaan kesal, perbuatan salah dari orang, kita mau melepaskannya. Oke adik-adik ya, jadi ini aktivitas kita hari ini ya. Nah, adik-adik selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Day 3. Oke adik-adik, jadi ketemu lagi sama Lause Bobby ya di vlog praketaatannya Lause ya. Dan hari ini sudah masuk ke quest yang ketiga ya. Hari ini hari Rabu tanggal 9 Maret. Dan hari ini Lause akan sama-sama lihat ya, apa sih yang mau kita cari hari ini ya, untuk jadi hadiah yang mau kita kasih ya. Nah oke adik-adik, jadi tugas ketiga adalah mencari biskuit ya. Hari ini Lause perginya sudah malam ya. Karena Lause mau pergi, Lause akan cari ke mall dekat gereja ya. Dan Lause akan lihat kita bisa menemukan tidak ya biskuit yang cocok, yang menurut Lause the best ya, untuk jadi nanti bingkisan nanti ya. Oke adik-adik, jadi Lause hari ini pergi ke mall. Ada Lause mau cari hari ini adalah barangnya biskuit.
Oke adik-adik, jadi Lause sudah pulang. Jadi tadi Lause pergi ke mall dan ternyata tidak terlalu banyak pilihan biskuitnya. Dan akhirnya tadi Lause sudah pilih satu biskuit akhirnya. Cuma Lause masih merasa belum serak. Jadi tadi dekat mallnya kan ada Indomaret tuh. Jadi Lause agak mampir sebentar. Ternyata Lause menemukan ada biskuit yang Lause merasa ini Lause ini the best lah. Lause juga suka banget gitu. Nah jadi Lause akan masukkan ke dalam kantongnya. Kayaknya Lause pilihnya kebesaran ya. Aduh. Nanti deh sambil Lause lihat deh kalau ternyata ini jadi nggak muat, nanti Lause pikirin lagi deh cari ukuran yang lain. Cuma so far masih muat nih ya, sudah mepet banget nih ya. Mudah-mudahan hadiah selanjutnya bisa muat ya. Nah ini hari yang ketiga, Lause seperti biasa mengajak adik-adik setiap kita selesai mencari satu hadiah dan mengumpulkannya. Kita ambil waktu untuk berdoa ya, bersyukur sekali lagi Tuhan masih kasih kita kesehatan, kekuatan, masih kasih orang tua kita kemampuan untuk boleh menemani kita ya untuk membeli hadiah untuk jadi bingkisan. Yuk kita sama-sama ambil waktu pribadi untuk berdoa ya. Oke deh adik-adik ya, itu bingkisan Lause di hari yang ketiga dan ya sampai ketemu kita di hari Sabtu ya di kues yang keempat. Day 4. Oke adik-adik sekalian, hari ini hari Sabtu tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 Maret ya. Nah adik-adik hari ini kita sudah masuk ke quest nomor 4 ya. Kalau gitu Lause akan langsung gosok dan Lause akan langsung lihat hari ini kita akan mencari barang apa untuk menjadi bagian dari bingkisan kita. Jadi hadiahnya hasil cari hari ini adalah satu buah buku tulis. Waduh ya, Lause harus pikir-pikir dulu nih, Lause mau cari kemana nih ya buku tulis ya. Satu buah buku tulis yang ukurannya kurang lebih sebesar kartu inilah ya, supaya nanti bisa masuk ke dalam pouch kita ya. Ya adik-adik, Lause sudah pulang dan gereja masih mati lampu ya, jadi agak gelap ya. Nah Lause sudah dapat buku tulisnya ya. Lause pilih yang covernya warnanya netral karena Lause tidak tahu ya nanti yang dapat cowok atau cewek mereka suka warna apa. Jadi Lause pilih buku ini ya, gambarnya cocok mau cowok mau cewek ya. Lause pilih buku tulis ini ya. Lalu sekarang Lause akan masukkan ke dalam paket, ke dalam kantongnya ya. Oke, wah masih masuk ya. Nah, pas. Kayaknya nanti Lause harus pikirin lagi nih buat apa sih biskuitnya. Kayak nanti Lause cari yang versi agak lebih kecilnya supaya muat ya. Oke adik-adik ya. Ini yang quest nomor 4 ya, buku tulis dan seperti biasa setiap kita selesai memasukkan satu hadiah lagi, kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan. Nah adik-adik ya, kalau gitu sampai di sini juga vlog kita di minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Kita masih ada 3 quest terakhir ya. 1 minggu lagi kita akan menyelesaikan paket proyek ketaatan kita. Oke, bye-bye. Baiklah adik-adik, jadi sampai di sini sekolah minggu kita. Yuk kita terus semangat ya menjalani hari-hari kita di dalam berbagai situasi bagaimanapun keadaan kita. Yuk kita terus rajin berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan saat teduh, dan terlebih di masa Prapaskah ini kita ada proyek ketaatan ya. Terus semangat ya, terus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.